apa yang kami laporkan itu berkaitan dengan tindakan KPU yang tidak sesuai dengan prinsip berkepastian hukum. Jadi melanggar etika berkepastian hukum, yaitu ada di peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu ada di situ yang disebutkan. Nah, apa itu? Jadi KPU secara menyalahi wewenang menindaklanjuti putusan MK. Padahal ini kalau kita misalkan meruntut ya, oke, catatannya di sini. Putusan MK itu sekalipun bermasalah, saya tidak dalam rangka mempermasalahkan putusan MK-nya. Ya. Tapi yang paling mendasar adalah putusan MK itu sudah final and binding. Lalu apa tidak lanjut secara hukum yang bisa dikerjakan terkait adanya putusan MK itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 serta penjelasannya itu berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu sudah jelas disebutkan di situ bahwa tindak lanjut putusan MK itu dilakukan oleh DPR atau Presiden. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Maka setelah adanya putusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober itu harusnya ada tindak lanjut. Dari siapa? Dari DPR atau Presiden. Bagaimana jika tidak ada tindak lanjut? Maka ada kekosongan hukum. Gitu. Nah, yang lebih aneh adalah KPU secara serta-merta menyalahgunakan wewenangnya pada tanggal 17 Oktober membuat surat edaran kepada pimpinan parpol untuk memedomani putusan MK. Nah, ini dasar hukumnya apa? Dasar hukum KPU melakukan ini apa? Artinya KPU tidak menggunakan prinsip berkepastian hukum dalam hal ini. Lalu KPU menerima pendaftaran Gibran, ya mohon maaf, sebagai catatan juga, tidak ada tidak ada persoalan secara pribadi kepada Mas Gibran, tidak ada. Tapi kita ingin proses pemilu ini berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi pada tanggal 25 Oktober, KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal wakil presiden, bakal calon wakil presidennya. Itu pada tanggal 25 Oktober 2023. Lalu kemudian tanggal 26 Oktober, Mas Gibran diberikan hak untuk mengikuti tes kesehatan. Nah, pertanyaannya itu pakai anggaran siapa? Kalau itu pakai anggaran negara, Mas Gibran belum memenuhi syarat, usianya belum berusia 40 tahun sebagaimana PKPU nomor 19 tahun 2023. Itu jelas dan konkret. Begitu. Kemudian yang lebih aneh lagi, tanggal 27 Oktober tiba-tiba kita dapat dokumen nih, pada tanggal 27 Oktober ada berita acara penerimaan pendaftaran terhadap pasangan calon Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Lah, kenapa ada berita acara penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 sedangkan pendaftaran ditutup pada tanggal 25? Nah, ini kenapa ini? Ini apa dasar hukum yang dijadikan dasar oleh KPU melakukan tindakan-tindakan ini? Kemudian ada berita acara verifikasi dokumen. Berita acara verifikasi dokumen itu dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Di situ tertera bahwa Gibran dinyatakan memenuhi syarat. Memenuhi syarat artinya dia dianggap berusia, memenuhi syarat usia paling rendah 40 tahun. Padahal usianya belum 40 tahun. Dan juga ada klausul yang di putusan MK yang belum ada perubahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu dimasukkan di dalam kolom verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, inilah yang dimaksud dugaan penyelundupan hukum itu di situ. Nah, apa dasar KPU memasukkan klausul itu, klausul pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah itu apa dasar hukumnya? Tidak ada, karena belum ada perubahan, sebagaimana belum ada tindak lanjut sebagaimana undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu berkaitan dengan berita acara verifikasi dokumen, ya. Kemudian ada lagi tidak hanya di situ. Berkaitan dengan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023. Kenapa KPU bisa melakukan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023 sedangkan putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden sebagaimana yang saya maksudkan tadi itu. Nah, ini dasar hukumnya apa? Tidak ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu memberikan wewenang dan tugas kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan MK, itu tidak ada.
Ini abuse of power, penyalahgunaan wewenang, dugaan penyelundupan hukum, pelanggaran etik dan prinsip, tidak menjalankan prinsip berkepastian hukum, dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, inilah yang dimaksud on rahmat. Itu. Nah, saya tadi sampaikan di dalam sidang. Resikonya kalau ada seseorang yang memiliki jabatan, tapi dungu adalah dia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Karena dia tidak memahami hukum itu yang sebenarnya seperti apa. Dia tidak memahami peraturan perundang-undangan yang harusnya dijalankan itu seperti apa. Itu tadi saya sempat ditegur oleh yang mulia di DKPP, tapi saya harus sampaikan itu karena ini konkret, ini edukasi juga untuk publik gitu. Ya tentu sidang masih berlanjut ya, karena kami akan hadirkan 2 ahli hukum tata negara, administrasi negara juga, dan juga ahli tentang hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Kami akan buktikan ini ya, untuk mempertegas laporan kami dan penjelasan kami tadi itu, kami akan hadirkan saksi ahli. Dan beliau siap hadir di minggu depan. Kemudian targetnya apa? Targetnya tentu komisioner sudah tidak tepat. Komisioner sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ya, komisioner seluruhnya harus diberhentikan, harus diganti. Itu konkret juga. Salah satu cara untuk menyelamatkan proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah mengganti komisioner KPU. Harusnya tetap bisa dijalankan. Itu kan kita masih punya banyak inilah ya, kan ada teknis-teknis secara hukum yang bisa dilakukan proses penggantian apa itu bisa dilaksanakan saja. Ketimbang kita meneruskan proses pemilu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak memahami hukum dan malah lebih sering melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik, prinsip dan lain-lain. Itu lebih berbahaya. Begitu. Konkretnya ya semua masyarakat Indonesia menjadi korban atas tindakan perbuatan melawan hukum, tindakan pelanggaran etik, tindakan dugaan penyelundupan hukum, tindakan abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh komisioner KPU. Sehingga kemudian targetnya adalah komisioner KPU harus diganti, harus diberhentikan berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan pemilu harus tetap berjalan.